Halo semuanya, welcome to my channel. Di video kali ini aku bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke Instagram aku. Karena tadi sore aku bikin kayak Q&A gitu. Siapa tahu ada yang pengen tahu gitu kehidupan aku. Nah, aku udah bikin. Terus sekarang jam 8. Tadi aku bikin jam 4, sekarang jam 8. Berapa jam? 5, 6, 7. 4 jam dan alhamdulillah cepet ada yang masuk gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang udah aku pilih, nggak dipilih sih karena ya sedikit, cuman ada berapa gitu, cuman kan ada yang nggak jelasnya gitu sama aku, jadi dipilih-pilih. Dan jujur aja aku susah bagi waktu buat bikin video sama sekolah, habis itu sama main, habis itu sama belajar. Aku susah ngebagi waktu ini semua, sampai-sampai aku selalu ditagih sama editing aku, karena aku nggak edit sendiri, aku ditagih sama editing aku video terus-terusan kayak gitu. Dan ya aku capek ber. Nggak, mulai 2019 aku bakal rajin bikin video, aku bakalan rajin cari-cari ide yang baru dan yang anti mainstream. Dan insyaallah di 2019 goals aku itu, aku tulis di sana, goals aku itu insyaallah 500.000 subscriber. Tapi kalau bisa sih tahun sekarang 1 juta subscriber. Oke deh, semoga aja sampai 500.000 aja. Aku udah bangga tahun ini. Semoga aja ya semuanya, aminin amin. Tuh. Yaudah, langsung aja ke Q&A-nya. Jadi ini pertanyaan pertama dari Regita STM_. Ini bukan pertanyaan dari orang-orang yang gak kenal. Aku kenal sama mereka, tapi ada beberapa yang gak kenal. Dan pasti pertanyaannya gak akan yang aneh-aneh, karena ada juga sih yang aneh-aneh. Tapi makanya aku pilih random. Dipilih nggak random, dipilih gitu. Sudah, maaf ya belibet. Nah, ini dari Regita, katanya mau kuliah kemana teh gitu. Ini adik kelas aku kalau nggak salah, yang sebangku sama aku ya waktu ujian itu. Insyaallah aku bakalan mimpi aku, dreams aku itu aku pengen kuliah di UNPAD jurusan manajemen bisnis. Kalau enggak ya aku bakalan ke UGM jurusan sastra Indonesia. Jauh ya dari manajemen bisnis ke sastra, tapi setidaknya aku sudah merebut bagian IPA. Karena IPS emang nggak bisa ya, IPA bisa ke IPS tapi IPS nggak bisa ke IPA. Berarti tahun 2020 aku masuk kuliah. Doain aja ya, semoga aku keterima nanti di UNPAD, semoga aku bisa bahagiain mama papa, terus semoga aku bisa masuk ke jurusan yang aku mau dan aku tidak menjadi pengangguran yang masuk pada jurusan yang tidak aku mau. Sebenarnya berat sih, karena jujur aja rapat pertama aku beda sekolah, terus jikjok juga. Nih aku kasih lihat ya. Jadi BP aku tuh nyuruh buat bikin presentase nilai-nilai semester 1, semester 2. Nah, ini yang kuning itu semester 1, yang biru semester 2. Lihat dong, ini banyak yang turunkan semester 2 tuh. Ini sampai anjlok gini tuh. Aku sebenarnya nggak yakin masuk 6 PTN karena nilai aku gini. Sebenarnya gimana ya? Setiap sekolah punya masing-masing KKM yang beda-beda. Nah, ketika aku ada di sekolah yang satu ini, KKM-nya segini kan. Nah, ketika aku pindah, KKM-nya jadi ngelonjak dan sebenarnya aku bisa. Tapi di situ namanya juga murid baru, temen-temennya juga masih malu-malu gitu buat kenal. Dan aku emangnya malu-malu anjing gitu, malu-malu kucing.
Jadi pas pertama aku masuk sekolah malu-malu gitu, pendiam, terus jutek, aku orangnya jutek kata orang-orang. Nah jadi si nilai aku tuh jatuh karena aku gak aktif di kelas. Waktu di sekolah yang pertama aku aktif, itu bener-bener aktif, literally itu aktif banget sampai aku masuk ranking berapa ya, udah tahu 12 besar, udah tahu 10 besar, aku lupa lagi. Tapi ketika aku pindah sekolah langsung rankingku ke bawah, ibaratkan aku lagi naik pesawat tuh ya, terus jatuh ke bawah gitu. Tapi orang tua aku kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan, kesuksesan tidak dipandang dari ranking gitu, dari niat dan dari keinginan belajar kita semua. Jadi pokoknya intinya Regita doain aja aku mau masuk 4, doainnya, amin. Pertanyaan kedua dari Azkia NH. Oh iya, Teh Azkia. Hai Teh Azkia, kok bisa deket banget sama orang tua mantan, pacar maupun pacarnya? Oke, sebenarnya aku deket sama mama mertua gitu maupun mantan pacar atau pacar aku sekarang ya karena dikenalin sama pacar kita lah, karena dikenalin sama cowok kita gitu. Pertama emang dikenalin terus ada rasa malu-malu gitu, tapi lebih asik dong kalau misalkan kita nganggep mamanya dia tuh mama kita juga. Nah aku sering kayak gitu, aku sering nganggep mama cowok itu kayak mamaku sendiri gitu. Karena yang pertama jadi kayak punya mama selingan gitu, ngerti gak sih? Jadi ketika kita diperhatiin sama orang lain beda-beda kan ya. Nah tapi ketika kita diperhatiin sama mama pacar kita kayak beda aja gitu, tapi tetap mama nomor 1, love you mama. Sebenarnya buat deket sama ortu pacar itu susah sih sebenarnya, tapi gimana sih ortu pacarnya, dianya maksudnya si ortunya tuh welcome atau agak susah gitu, kayak welcome atau kayak tertutup gitu, susah buat kita masuk ke kehidupannya, tergantung. Tapi saran ya, kalau misalkan kalian ketemu sama orang tua pacar tuh senyum, harus senyum, tidak boleh baed gitu. Nanti kan kesan pertama ketemu, ih kok anaknya gini sih gitu. Jadi yang pertama harus senyum dulu, tapi seterusnya harus senyum ya, jangan cuma yang pertama doang. Terus pertanyaan dari Putri Azbianti. Hai Mami. Ini ada 3 pertanyaan, aku bakal bacain semua. Yang pertama, bagaimana menanggapi teman yang baik lalu menusuk? Oh, gue ngerti nih ke siapa. Oke, aku ngerti nih ke siapa. Jadi guys, kemarin kita habis curhat-curhatan gitu, ngerumpi malam minggu, dan aku tahu ini ke siapa. Jadi menanggapinya itu kayak bodo amat, masa bodoh gitu, ya udahlah ngapain gitu ditanggapin. Nah, nggak kalem banget kan karena aku tahu orangnya. Nah, pertamanya emang baik kayak kita, kayak ngedeketin gitu, kayak baik banget ya Mi gitu, baik. Terus kayak pokoknya super duper baik tuh, itu tuh tiba-tiba baik. Tapi kalau misalkan kita udah kayak luluh ke dianya, dia tuh malah nusuk kita, malah kayak ngejatuhin kita lah, atau adu dombain kita lah sama teman-teman yang lainnya, kan itu goblok banget kan. Jadi cara menanggapinya adalah kalian diem aja, karena balasan dari Tuhan itu lebih sempurna, balasan dari Tuhan itu lebih mantap. Jadi kita mending diem aja. Terus kalau misalkan emang udah nyakitin banget, ya udah kalian ngomong baik-baik aja sama dia maunya apa, terus kenapa ganggu hidup kita terus, emang kita salah apa gitu. Kalau misalkan kita ada salah, ya apa salahnya kita minta maaf sama teman itu gitu. Aku tahu nih itu siapa. Terus yang keduanya, tanggapan tentang gunung, apa menurut SS? Ya jadi aku dipanggil SS gitu sama teman-teman aku. Nah, tanggapan tentang gunung menurut aku adalah mengajari beberapa hal tentang
Jadi menurut aku gunung itu bukan buat mainan, bukan buat gaya-gayaan juga menurut aku nih ya, bukan buat gaya-gayaan. Karena pertama aku naik gunung adalah untuk foto, untuk gaya, untuk media sosial supaya wah si Salsa ke gunung nih, ke gunung ini nih. Tapi ternyata pas aku coba naik gunung, pikiran pertama aku adalah mau mati, karena aku gak suka olahraga. Habis itu bener-bener kecapean dan aku kayak mau mati banget di situ. Ngap terus pokoknya gunung yang 2200 yang vlog aku kemarin itu kan aku udah 3 kali tuh kemarin. Terus yang pertama kan itu pertama banget aku ke situ. Itu tuh lamanya total aku waktu itu berangkat jam 7 sampai jam 12, coba berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. Kemarin aku trekking malam, berangkat maghrib, nyampe jam 9, 6, 7, 8, 9, 3 jam, beda 2 jam. Dan itu nggak ngerasain capek sama sekali, malah asik gitu trek malam, ke belakang lihat city light gitu. Dan jujur aja, sebenarnya naik gunung itu bukan untuk mainan atau gaya-gayaan. Banyak tuh ya sekarang berita-berita yang hilang di gunung atau apa. Jadi jangan jadikan gunung sebagai mainan gitu. Terus kopi apa yang pahit? Kopi apa yang pahit? Oke, aku bakal jawab karena aku tukang ngopi. Kopi Lydia bukan aku. Sedih kan? Ya Allah, garing. Nggak ada, ini semua kopi pahit kecuali dipakai gula itu jadi manis. Ya kamu aneh-aneh aja ya. Pertanyaan yang keempat dari Hakiao. Bagaimana nasib subscriber Anda jika Anda sudah kaya dari YouTube? Tergantung. Kalau aku kaya dari YouTube karena subscriber kan, tapi aku nggak bisa bantuin apa-apa. Masa aku bantuin satu-satu subscriber, aku kasih uang? Nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku udah kaya, amin Allah amin, bisa beli apa-apa pakai uang sendiri. Terus nasib subscriber ya nggak tahu, nasibnya kan Allah yang nentuin, bukan aku. Tapi semoga aja subscriber aku yang sering nonton video aku, buat semuanya yang nggak nonton juga, buat semuanya pokoknya manusia-manusia di dunia ini, semoga sukses semua gitu. Selanjutnya dari Gandis Rahayu. Iya, Gandis. Cara biar diizinin ke gunung. Oke, ini tips buat diizinin ke gunung. Dulu Salsa juga nggak diizinin ke gunung waktu SMP. Nah, alasannya Salsa masih kecil, padahal itu mau naik gunung sama om aku. Itu gak boleh karena om aku juga kayak hiking gitu, sering hiking. Padahal sama om aku kan, tapi aku tetap aja gak boleh. Katanya melang perempuan mah gitu. Melang teh itu apa? Khawatir gitu. Ya udah aku nurut. Dan emang dari dulu emang udah jiwanya udah jiwa alam mungkin ya, udah jiwa pengen berkelana, pengen traveling, terus pengen menikmati alam-alam di luar sana. Jadi ya aku tetap mau berusaha buat bisa pergi ke sana, tapi dengan syarat aku gak kabur. Pokoknya gimana pun caranya aku harus dapat izin dari mama papa aku harus dapat restu, karena restu ridho Allah, ridho orang tua dan ridho Allah. Jadi aku harus dapetin ridho mereka. Sampai pada akhirnya satu SMA itu 2017 aku masuk salah satu organisasi di SMA aku yang dulu. Nah disitu aku nekat dong minta tanda tangan sama orang tua aku, padahal orang tua aku nggak ngizinin power gitu, power teh power teh. Aduh, aku bisa bahasa Sunda nggak bisa Indo nggak bisa Sunda. Gimana sih? Power teh takut lah, pokoknya takut kenapa gitu. Tapi aku tetap bersikukuh buat ngeyakinin orang tua aku. Pokoknya aku harus bisa. Sampai endingnya, sampai pada akhirnya orang tua aku tanda tangan
tangan tuh ya, kertas lembar aku kasihin ke organisasi aku. Sampai gitu pertama naik gunung itu ke Guntur, tapi aku ya nggak bohong sih, lebih tepatnya nakal dikit gitu, tapi nggak, ya Allah sekarang. Nah udah dari Guntur aku itu ke gunung yang ada di sini, yang ada di Tasik, itu Gunung Sawal. Nah itu tuh aku kayak pengenalan alam gitu kan dari organisasi. Nah dari organisasi aku pengenalan alam dari situ. Nah mama aku kayak ya udah sok sampai pada akhirnya sampai sekarang, sampai detik ini aku pindah sekolah, aku pindah organisasi, bukan organisasi tapi kemarin aku udah masuk komunitas, tapi sekarang udah enggak, tapi aku masih bareng-bareng sama komunitas itu karena aku pengen fokus belajar gitu kan, susah kan ya kumpulan-kumpulan gitu, terus sampai malam juga ngebaikan perempuan. Jadi ya udah aja aku keluar dulu dari Purpala, terus aku belajar tapi aku tetap naik gunung sama anak-anak Purpala gitu. Nah yang pertama itu ngeyakinin orang tua gimana pun caranya, terus buktiin ke orang tua kalau misalkan kalian itu serius mau naik gunung gitu, nggak cuma abal-abal, nggak cuma pura-pura doang, nggak cuma pengen eksis doang, tapi serius buat bikin badan kalian sehat, terus bikin nyari-nyari pengalaman gitu. Yang kedua, kalian nggak perlu kayak pengen tapi ngebohong gitu, nggak boleh. Kalau misalkan kalian pengen pergi jauh-jauh kemanapun, ya udah jujur sejujur-jujurnya. Di nggak bolehinnya juga, ya berarti takutnya kan kalau nggak boleh misalnya, terus kalian tetap pergi, kalau ada apa-apa di jalan gimana kan kita nggak tahu. Jadi orang tua punya alasan tersendiri kenapa bilang nggak boleh. Nah aku juga pernah tuh waktu mau ke Slamet itu udah hamil berapa aku diajak itu seminggu. Aku udah seneng kan dibolehin, tapi hamil 3 dibatalin, gak boleh kan. Tapi alhamdulillah karena takutnya ada apa-apa kan ya, jadi aku nurut aja gitu. Pokoknya tips diizinin ke gunung adalah kalian buktiin ke orang tua kalian kalau misalkan kalian mampu dan kalian bisa buat jauh dari orang tua, tapi tujuannya buat balik lagi ke rumah. Oke, semangat yang masih minta izin sama orang tua, semangat. Sekarang pertanyaan dari Azni_NBLH, mungkin Azni Nabilah ya. Hai, pertanyaannya sering ngopi kemana, terus rekomen tempat paling enak buat ngopi di mana. Pertanyaan yang pertama, sering ngopi kemana? Aku ngopi di mana-mana, aku nggak netep. Kafe di Tasik banyak, aku sering ke kafe-kafe. Gak sering sih, ya itu. Tapi paling enak buat ngopi di mana? Yang menurut aku kopi yang aku rasain enak itu pertama aku ke kafe-kafe gak ada yang namanya kopi matcha green tea. Aku suka green tea tuh, gak ada. Tapi ketika aku ke salah satu tempat yang gak di sini jauh, gak di Tasik maksudnya tapi di Manunjaya, ada, aku lupa namanya, di pinggir jalan itu tuh sumpah aku diajak dia itu matcha green tea coffee gitu. Tapi ya Allah enak banget, itu green tea yang pernah aku rasain enak. Pokoknya harus cobain itu. Enak, pokoknya deket alun-alun Manunjaya kalau nggak salah. Sumpah asli itu tuh enak banget. Aduh aku jadi pengen. Emang banyak sih di sini juga yang menurut aku tempatnya enak, rekomen itu di FH. Kalau nggak di FH, kalau nggak mau rame, nggak mau berisik, kalian ke ngopi di Pops gitu, pokoknya di situ. Selamat mengopi ya yang menanyakan, Azni Nabilah. Langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Fauzan Ihsan 11. Teman kelas aku nih, tips and trick biar kulit jadi bodas. Bodas itu putih. Caranya gini ya, lihat aku bakalan kasih tutorial ke kamu cara bikin putih badan. Caranya kalian buka aplikasi Lightroom. Habis itu Fauzan tinggal pilih, aduh ada foto saya. Tinggal pilih foto yang bakal Fauzan sulap menjadi putih.
Abis itu kalian ke light, kalau jangan tinggal ke light, abis itu explore. Jadi putih, selesai. Ojan kalau nggak mau hitam, Ojan diam di rumah, Ojan bobo di rumah, bu aja terus, jangan keluar, jangan panas-panasan. Biar Ojan putih ya, gitu. Yaudah, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya dari RHYU PTT 14. Ini nih yang bakal aku jawab. Bener-bener nggak emosi tapi rada ngegas. Kenapa kelihatan sombong sih padahal aslinya seru? Ya Allah, aku selucu ini, di mana sih sombongnya, di mana? Kenapa sih banyak orang yang bilang aku sombong? Kenapa? Aku nggak sombong, cuman aku jutek. Aku nggak sombong asli, aku nggak sombong. Coba aja deketin. Kenapa muka aku kayak gitu? Karena emang udah dari dulunya matanya gini nih. Sudah dari dulunya gini ya. Gitu. Padahal emang enggak sombong gitu, cuman mata aku yang sombong. Makanya kalau ketemu saat di jalan, temen-temen Instagram salsa gitu, salsa juga nggak mungkin siapa sih SKSD gak gitu, pasti hai, pasti gitu. Tapi kenal nggak kenal ya pokoknya hai gitu. Jadi jangan bilang sombong lagi ya. Ya udah, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya lagi. Anisayo, gimana awal mula suka naik gunung? Awal mula aku suka naik gunung, pertamanya aku kapok karena capek. Tapi ketika pulang, itu tuh kayak kenapa di dada aku tuh, di hati aku tuh kayak, kok aku kangen ya, kok aku kangen momen ini ya, kok aku pengen kesini ya, kok aku pengen kesini ya. Ditambah lagi aku sering lihat video-video vlogger gitu kan, yang naik gunung gitu, kayak aku pengen bikin kayak gini, gimana ya gitu, gimana caranya. Dan pada endingnya aku terus naik gunung, terus aku hiking, dan sampai pada akhirnya aku jatuh cinta sama gunung. Itu ceritanya singkat kan? Nah ya. Langsung pertanyaan dari Sapa DF. Rencana next trip mau kemana? Kapan? Terus mau sama siapa? Rencana next trip aku pengen ke Prau, karena indah banget. Ke Prau, Sindoro, Sumbing, Merbabu, Merapi nggak mungkin lagi aktif. Merbabu, terus Kembang, Andong, Semeru, Insya Allah aku 17 tahun aku ke situ. Semeru, terus ke mana lagi ya? Kerinci, udah. Kapan? 2019 ini insya Allah. Tapi insya Allah aku kalau misalkan Prau udah dibuka, aku bakalan ke Prau. Terus mau sama siapa? Sama orang-orang yang sayang sama aku, yang peduli sama aku, yang baik-baik sama orang-orang itu. Pertanyaan selanjutnya dari RHYPTTR 14 lagi. Nengnya kenapa? Ini kocak sih. Tell dong biasnya, terus bilang I love you now, tomorrow and forever. Nanti aku telepon ya, soalnya dia lagi latihan. Buat kamu nanti aku telepon dan aku bilang kayak gitu. Langsung aja ke Karina Salwa, cara ngadepin orang yang suka plagiat. Caranya ya udah sih biarin aja, cuman kalau misalkan lu mau ngomongin, kalau misalkan kamu mau ngomongin dia, ya udah ngomongin aja gitu. Maksudnya ngomongnya jangan kayak yang nyakitin, atau cukup gini aja nih, misalnya kita gini, terus besoknya si dia gitu, kita sabar tuh ya. Nah besoknya kita ini, terus si dia juga ini, yaudah kita masih sabar. Yang ketiga kalinya si dia itu, kita itu, si dia juga itu, yaudah tinggal kalian mau ketawa boleh, mau ketawa-ketawa sambil jungkir balik juga boleh, atau mau ngomong ke orangnya terserah, atau mau ngomong di belakang terserah, itu menurut masing-masing ya. Kalau misalkan masalah ngadepin atau apa, ya udah gitu, lu ngomongin aja ya kan, toh dia juga nggak akan lah kalau kita ngomongin di belakang. Tapi lebih baik jangan ngomongin di belakang sih, ngomong aja depannya kalau punya nyali, asik. Nah selesai aku jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Maaf ya gak aku pilih karena takutnya kejelas. Kira selesai juga. Oh iya, makasih ya yang udah ngabisin beberapa menit kalian buat dengerin bacotan aku. Semoga kalian suka sama videonya, dan jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Habis itu kalian share ke teman-teman kalian supaya aku rajin bikin videonya.
Terus kalau misalkan kalian pengen aku bikin konten apa selanjutnya, kalian boleh komen di bawah atau kalian hubungi email aku di bawah. Oh ya, aku nggak maksa, tapi kalau misalkan kalian pengen tahu daily activity aku, kalian tinggal follow Instagram aku di bawah sini. Bye bye guys, see you next video. Thank you.